Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Kak Dumatul Hilma di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah pemirsa, pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang LPM di Unisnu Jepara. Nah sekedar informasi ya, untuk menghindari kesalahpahaman, di Unisnu Jepara itu ada 2 LPM. Ada lembaga pers mahasiswa, ada juga lembaga penjaminan mutu di Unisnu Jepara. Nah kali ini kita akan mengulik nih mengenai lembaga penjaminan mutu di Unisnu Jepara. Sekarang juga saya sudah bersama dengan narasumber saya, Bapak Yanto SE MSI, yang merupakan kepala dari lembaga penjaminan mutu di Unisnu Jepara. Nah tapi sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga jenengan selalu diberi kesehatan ya Pak. Amin. Dan amin. juga teman-teman yang ada di sini, kru KPI TV, dan juga teman-teman semua yang ada di rumah. Ya doa saya masih sama ya, setiap minggu semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Karena di masa-masa seperti ini kesehatan menjadi hal yang sangat penting ya Pak. Iya. Gitu. Nah, Bapak ini kan langsung saja ya Pak, ini kita ngobrolnya. Bapak ini kan merupakan kepala dari lembaga penjaminan mutu ya Pak di Unisnu Jepara. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, bagaimana kira-kira perjalanannya sampai sekarang menjadi kepala dari LPM? Ya Mbak, jadi sejarahnya panjang sekali. Seandainya diceritakan mungkin ya berapa ya? Ya 15 tahunan ya. Jadi mulai berdiri Unisnu yaitu gabungan antara Sentek, Unisnu sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menjadi satu, itu di tahun 2013. Jadi tahun itulah saya diposisikan menjadi staf diperbantukan di LPM. Semenjak itu kami bekerja ya membantu LPM dengan sekuat tenaga. Kemudian baru di tahun 2017 saya diangkat menjadi kabid, yaitu kabid Monef. Jadi di LPM itu ada 2 kabid. Kabid Monef sama kabid SPMI. Yang kabid Monef itu bagian saya. Dan itu pada saat itu pada masa kepemimpinan Bapak Miftah. Jadi LKLPM pertama Pak Miftah. Kemudian Pak Miftah sampai tahun 2019, mulai dari 2013 sampai di tahun 2019. Panjang sekali sampai 2 periode itu, mau 2 periode. Kemudian saya 2017 sampai 2019 masih menjadi kabid. Kemudian diganti KLPM yang kedua, yaitu Bu Dr. Aida Nahar yang sekarang menjadi Warek 2, yaitu Warek 2 Unisnu Jepara. Kemudian itu sampai di tahun 2021. Sampai tahun 2021 saya kedudukannya masih kepala bidang, ya kepala bidang. Kemudian sampai di tahun 2021 ya, sehingga di tahun 2021 ini menggantikan beliau yang Bu Aida ini sekarang diangkat menjadi wakil rektor, dan akhirnya saya yang ditunjuk. Jadi atas penunjukan karena di prosesnya sebetulnya banyak calon-calon, cuma terakhir ketemu dengan saya. Akhirnya saya menjadi KLPM itu mulai tahun 2021. Jadi terhitung baru ya, mulai bulan Juli sampai sekarang. Tapi kami berkomitmen semua tim di LPM, mari kita kerja bersama-sama supaya nanti bagaimana kita bisa meningkatkan lembaga kita, yaitu Unisnu Jepara. Itu sejarahnya Pak. Jadi mulai dari tahun 2013 sampai sekarang posisi saya di LPM. Dan teman-teman yang lain sudah meninggalkan saya, tinggal saya sendiri yang ada di LPM, sehingga beralih ya, orangnya buta ganti, tapi saya yang masih sekarang mulai dari awal sampai sekarang gitu. Berarti sudah hampir 10 tahun ya Pak? Iya 2013 ya, hampir 9 tahunan ya. 9 tahun saya di LPM. Itu
sejarahnya seperti itu. Baik, jadi Pak Yanto ini sudah berada di LPM dari tahun 2013, kemudian masih berada di LPM di tahun 2022 ini. 2022, sudah 9 tahun ya, hampir 10 tahun. 10. Ya. Nah, kemudian LPM ini kan menjadi lembaga yang sangat penting ya Pak di Unisnu Jepara. Ya. Kira-kira apa Pak peran serta fungsi LPM sendiri? Jadi kalau melihat dari tupoksinya, Ya. LPM kan kepanjangannya Lembaga Penjaminan Mutu. Ya. Sebetulnya kalau teman-teman atau orang-orang mengatakan bahwa LPM ya menjamin mutu, ya, itu sebetulnya salah. Jadi LPM itu sifatnya adalah mengendalikan mutu yang ada di Unisnu Jepara, bukan bertanggung jawab terhadap mutu Unisnu Jepara. Ya, jadi LPM itu sifatnya mengendalikan. Kalau di LPM ada sistem penjaminan mutu internal ya, SPMI. Jadi di SPMI itu ada siklus PPPP. Siklus PPPP ini yang harus dikendalikan oleh penjaminan mutu. Mulai dari perencanaan, mulai terus pelaksanaan, kemudian evaluasi, kemudian pengendalian, terus peningkatan. Ini yang harus dikelola oleh penjaminan mutu. Jadi untuk bertanggung jawabnya bukan, tetapi di sini mengendalikan mutu internal. Jadi mulai dari siklus SPMI tadi, PPPP itu harus berjalan itu bagaimana? Itu tanggung jawab dari LPM seperti itu ya. Sehingga kami butuh koordinasi dari seluruh sivitas akademika untuk bagaimana bisa melaksanakan PPPP itu. Jadi kami hanya mengendalikan, yang melaksanakan siapa? Ya seluruh unit yang ada di Unisnu Jepara itu yang harus melakukan ya. Berarti peran dari LPM itu mengendalikan ya Pak, ya, bukan bertanggung jawab begitu. Siapa tahu yang ada pemirsa di luar sana kayak understanding, malah mereka merasa tidak ikut bertanggung jawab, padahal sebenarnya ikut berperan juga ya Pak. Iya, peran, semua berperan. Iya. Nah kemudian Pak, kalau misalkan kita nih membuka website lpm.unisnu.ac.id ya Pak, ya. Itu kan akan menemukan jargon Unisnu bermutu dan berdaya saing. Itu kira-kira harapannya dari jargon tersebut apa Pak? Jadi kita mempunyai jargon bermutu dan berdaya saing. Itu harapannya dari Unisnu Jepara, lembaga tercinta Unisnu Jepara ini, kalau bisa menunjukkan mutunya, mutu dari pendidikan, mutu dari penelitian, mutu dari pengabdian. Jadi mutu itu mari kita jaga bersama. Kalau kita sudah mempunyai mutu, kita mempunyai daya saing, kekuatan kita mau kemana saja ya, itu kita sudah mantap itu. Sudah mantap, kami sudah punya bekal. Di pendidikan misalkan mahasiswa dibekali dengan luaran yang sudah memang ditargetkan. Misalkan KPI ingin jadi seorang misalkan menjadi penyiar yang profesional, yang cendekia berakhlak karimah misalkan. Jadi kalau itu tercapai dan itu memenuhi target yang ditargetkan oleh KPI atau Fadakom sekarang ya, Fadakom itu akan siap untuk di masyarakat, sehingga daya saing ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh luaran Unisnu. Kalau mutu lembaga itu terjamin, insya Allah akan mengeluarkan output yang juga mempunyai bekal yang kuat di masyarakat. Seperti itu, maksudnya seperti itu. Jadi makanya seluruh sivitas akademika mulai dari bawah itu ya ada OB ya, cleaning service, mahasiswa, ada TU, ada dosen dan pimpinan yang ada di Unisnu Jepara itu menjaga kualitas dari lembaga kita, sehingga semuanya berperan, Mbak. Jadi semuanya berperan. Akhirnya kalau berperan akan mengeluarkan luaran outputnya mahasiswa diterima di masyarakat. Betul. Jadi berani bersaing di mana saja. Apalagi sekarang Unisnu Jepara kan akreditasinya itu sudah B. Sudah B itu sudah diterima di seluruh nasional, sudah bisa diterima. Berani bersaing. Ya, berani bersaing. Makanya jangan minder ya. Kita mencoba untuk memberikan yang terbaik, mutunya. Makanya nanti harapannya setelah mahasiswa Unisnu Jepara lulus, nah itu yang memiliki kekuatan, memiliki kekuatan sehingga mampu bersaing. Jadi jangan minder. Jadi lulusan Unisnu harus berani bersaing dengan siapa saja dan di mana saja, seperti itu. Iya betul.
Karena mungkin di lingkup universitas kita belajar teori, belajar ini itu, tapi ya ada juga kita belajar praktek langsung. Kalau misalkan kita di sini belajar praktek langsung tapi tidak diaplikasikan ke masyarakat kan percuma ya Pak. Iya. Jadi praktikum memang harus menunjang. Iya betul. Nah, jadi praktikum seperti ini kita sudah mempunyai lab ya, mempunyai lab yang digunakan untuk mengolah skill keahliannya jenengan semuanya, sehingga nanti jenengan keluar itu sudah mempunyai skill-skill yang mau diterapkan di masyarakat. Betul. Sudah mengantongi bekal begitu ya Pak? Iya bekal. Karena kita mempunyai daya, mempunyai kekuatan, mempunyai apa ya? Pokoknya skill keahlian yang kita mau gunakan di masyarakat seperti itu. Tapi Pak, mungkin boleh dijelaskan kira-kira step-step apa yang dilakukan oleh LPM sendiri untuk mengendalikan Pak mutu dari Unisnu Jepara begitu? Tapi bisa dijawab di segmen selanjutnya ya Pak. Oh, siap. Jadi tetap bersama saya dan Pak Yanto di Bincang Pagi pasti happy bersama Produk KBR. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Bobi KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum. Baik, berarti dari LPM itu melaksanakan PPEPP ya Pak. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Jadi membuat program kerja begitu ya Pak. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Jadi bukan cuma membuat program kerja aja tapi juga melaksanakan. Kemudian ada evaluasi. Nah, biasanya evaluasi nih Pak, kan di Siama ada kuisioner ya Pak. Mahasiswa disuruh untuk mengisi kuisioner tersebut. Nah, itu berarti memang penting untuk kita ya Pak, karena itu kedepannya menjamin mutu kedepannya juga. Biasanya kalau ada mahasiswa disuruh ngisi kuisioner itu sekadar diisi, ya sudah bagus begitu. Padahal itu sebenarnya menjadi sangat penting. Nah, kemudian selanjutnya ada pengendalian dan juga peningkatan, gitu ya Pak. Nah, kemudian kira-kira Pak, dari ketika melakukan langkah-langkah tersebut, step-step tersebut, hambatan-hambatan apa yang kira-kira dialami oleh LPM sendiri Pak? Hambatan yang selama ini kita hadapi yaitu dari unsur semua unit itu belum muncul budaya mutu. Jadi dalam bekerja itu sementing jalan apa adanya, ya sementing jalan apa adanya. Ini loh. Jadi yang harus dilakukan itu adalah setiap unit harus memperhatikan penilaian akreditasi. Karena kita perguruan tinggi itu diperhatikan pemerintah. Lewatnya apa? Lewatnya ya itu akreditasi. Kalau kita mempunyai nilai akreditasi, kita mempunyai unggul, yaitu skornya kalau unggul itu di atas 360 ya. Di atas 360 skornya. Itu kita akan menjadi perguruan tinggi yang bisa lebih kompetitif. Ya di tingkat bisa jadi di tingkat yang perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Jadi unggul itu tingkatannya sudah tinggi. Nah itu sehingga hambatan-hambatan itu kalau bisa mari kita singkirkan, mari kita berusaha untuk bekerja itu ada ini loh unsur nilai yang kita perhatikan. Unsur nilai. Jadi kita bekerja jangan jalan apa adanya. Ya jalan apa. Misalkan di dalam pendidikan ya. Kita supaya dapat skor 4 itu harus bagaimana? Itu semua dosen harus memperhatikan. Jangan berjalan apa adanya. Misalkan dosen setiap mengajar, padahal sudah ada jadwal waktunya ya, tetapi dia tidak sesuai dengan jadwalnya. Terus RPS tidak punya. Nah ini kan mengurangi nilai. Berarti mengurangi nilai. Jadi kalau kita kepengen unggul, ya kita perhatikan skor akreditasi yang akan kita capai. Karena pekerjaan kita di perguruan tinggi itu dinilai oleh pemerintah dan itu sudah ada skornya, sudah ada instrumennya, dan kalau kita mampu untuk memenuhi itu ya, caranya apa? Ya tadi hambatan tadi bisa disingkirkan.
teman-teman mahasiswa dan bukan mahasiswa saja, Civitas Akademika Unisnu Jepara itu mari kita bekerja, mari kita belajar itu sesuai dengan target skor yang akan kita capai. Jadi itu salah satu hambatan kami. Jadi teman-teman budaya mutu itu belum kena ya, belum kena. Mungkin kurang informasi atau bagaimana dari LPM ya atau gimana itu harus ada cross check ya dari semua unit. Terus kemudian semua unit tadi ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita melaksanakan pekerjaan itu memikirkan di lembaga ya, jangan kita bekerja untuk individu. Alah itu buat apa sih, nah, jadi sehingga kita kalau memikirkan lembaga kita mau dibawa kemana sih, ya kan, lembaga kita mau dibawa kemana. Kalau kita mikirnya ke masa depan ya, kita harusnya mikir lembaga supaya kita nanti bekerja itu ya bisa mencapai target skor tadi. Karena kita itu dinilai dengan nilai akreditasi. Ya, itu sebagian hambatan yang lain sebetulnya banyak sih. Tetapi yang penting itu adalah budaya mutu itu harus muncul. Semua pekerjaan kita harus dasarnya adalah akreditasi. Program kerja, pendidikan, penelitian, pengabdian itu semua ada skornya. Ada skornya sehingga kita harus kerjanya ya mengejar skor. Ya, mengejar skor walaupun di Unisnu Jepara itu ada unsur ikhlas. Ya, ikhlas ini yang tidak sulit untuk untuk kita nilai ya, tapi keikhlasan itu dibuktikan dengan kita memikirkan tadi lembaga. Kalau kita memikirkan Unisnu Jepara, kita kerja ikhlas, insya Allah berjalannya dengan waktu, Unisnu itu akan berkembang dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Dan di sini memang peran mahasiswa, peran dosen semua diperlukan ya Pak. Jadi semua harus saling bekerja sama. Iya, tidak ada penjaminan mutu yang berjalan sendiri. Iya betul. Seperti itu. Tadi harus punya peran masing-masing. Semua punya peran masing-masing. Pimpinan perannya apa? Mahasiswa perannya apa? Apalagi mahasiswa sekarang targetnya atau tekanannya itu semua luaran. Jadi bukunya harus mencoba untuk membuat buku, ya harus ikut penelitian, harus ikut pengabdian. Kalau dulu pada saat standar 7, sekarang berubah menjadi kriteria 9 ya. Kalau dulu 7 itu mahasiswa sementing prosesnya, tidak dituntut untuk luaran jurnal dan lain sebagainya. Itu dulu hanya untuk dosen. Tapi sekarang mahasiswa dituntut untuk luarannya, prestasinya akademik maupun non akademik itu harus punya. Apalagi tingkatnya nasional, lokal nilainya kecil, apalagi bisa internasional ya, itu akan langsung melonjak ke skor 4. Makanya perannya masing-masing ada. Dosen punya peran mempersiapkan pendidikan, ya penelitian, pengabdian mahasiswa juga. Harus kreatif juga mahasiswa, ya kreatif dalam hal ya untuk pendidikan, bagaimana mengolah pikir, bagaimana meningkatkan skill, ya skill kan banyak, komunikasi, organisasi, ya banyak unit kan di Unisnu. Monggo itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bekal jenengan nanti keluar di Unisnu Jepara. Karena proses itu penting tapi harus ada outputnya juga ya Pak. Sekarang dituntut itu. Ya, sekarang dituntut itu berarti kita ya harus menyesuaikan diri. Proses penting sekali untuk menentukan output. Ya, apalagi di Unisnu Jepara, kalau kita melihat inputnya, ya itu kan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Ya, latar belakangnya beda. Di sini sendiri misalkan teman-teman jenengan ada dari IPS, ada dari IPA, ada SMK jurusan dan lain sebagainya. Akhirnya kita berada sebenarnya di proses. Jadi kita berarti proses memang harus diperhatikan, tapi kita dalam proses itu harus melihat luaran yang akan dihasilkan apa. Itu yang penting, luarannya. Nah, karena pemerintah sekarang melihatnya luaran, proses tidak diperhatikan. Padahal yang namanya kita perguruan tinggi swasta, proses itu butuh sumber daya kan. Itu yang harus kita persiapkan. Ya, itu proses penting juga, tapi luaran ya teman-teman mahasiswa diperhatikan. Baik,
Nah, kemudian selanjutnya mungkin Pak Yanto bisa memberikan gambaran umum nih mengenai Unisnu Jepara supaya teman-teman di rumah nih mungkin yang mau masuk ke perguruan tinggi itu tahu bahwa Unisnu Jepara merupakan pilihan yang tepat untuk melanjutkan pendidikan. Tapi mungkin bisa diberikan di segmen selanjutnya ya Pak. Iya, siap. Jadi tetap bersama saya dan juga Pak Yanto di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik, kembali lagi Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran umum ya mengenai Unisnu supaya teman-teman ini tidak ragu untuk melanjutkan pendidikannya di Unisnu begitu. Ya. Unisnu Jepara adalah pilihan yang terbaik untuk masyarakat Jepara khususnya dan Indonesia pada umumnya serta internasional pada lingkupnya dunia. Jadi kenapa kok Unisnu? Unisnu sekarang sudah berani bersaing melihat akreditasinya juga B. Ya. Kemudian di sini ada banyak program studi menjadi pilihan. Terus kemudian kita lingkupnya ada di Ahmadiyah ya. Ahmadi. Dari warga masyarakat Jepara adalah mayoritas adalah NU. Dan makanya kuliahlah di Unisnu dan ini adalah lembaga kita. Unisnu Jepara milik kita, bukan milik orang perseorangan. Nah, kemudian sumber daya manusia, kita banyak sumber daya manusia yang skillnya yang luar biasa. Di Sentek ada dosen-dosen senior yang mempunyai skill kompetensi masing-masing sesuai dengan program studi. Jadi di Unisnu Jepara itu dosennya direkrut sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak asal masuk di Unisnu Jepara. Misalkan di akuntansi, misalkan di Fadakom, siapa yang masuk di sini? Jadi dosen-dosen sudah kompeten. Makanya yakin bahwa Unisnu Jepara memiliki sumber daya manusia yang berkompeten ya. Kemudian Unisnu Jepara memiliki sarpras yang sekarang sudah banyak berkembang. Sarpras, laboratorium, setiap program studi sudah disediakan. Tinggal teman-teman mahasiswa harus menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan skill ya, keahlian. Walaupun sekecil apapun keahlian itu perlu diolah. Perlu kita mempunyai bekal. Kalau kita sudah fokus di program studi jenengan, jadi belajar dengan ikhlas ya, dengan niat ibadah tadi. Dari rumah harus diniati dengan ibadah ya. Dengan ibadah bismillahirrahmanirrahim menuntut ilmu. Dan selain itu jenengan harus menjadi kebanggaan orang tua. Jangan lupa jenengan di belakang itu punya orang tua yang membiayai pendidikan jenengan. Dan kelebihannya di Unisnu Jepara, kita terpantau oleh orang tua. Sebetulnya orang tua itu adem ayem melihat anaknya memang betul-betul kuliah. Jadi Unisnu Jepara ini dekat dengan keluarga. Bukan karena kita anak mama, bukan ya. Kita bukan anak mama. Jadi itu disampingkan. Dari sepanjang perjalanan ini saya melihat mahasiswa Unisnu Jepara orangnya kerja keras. Banyak mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Walaupun dia bekerja jaga toko, dia jaga counter, balokan kayu, tukang membantu orang tua, tetapi di sisi itu dia mau untuk menuntut ilmu. Itu Jepara. Dan kami memberikan banyak beasiswa juga kan. Iya, betul. Unisnu Jepara banyak beasiswa. Ada banyak beasiswa tahfidz ada. Jadi mahasiswa dipunyai kesempatan yang tahfidz, punya kesempatan berapa itu informasinya, biaya yang free apa saja itu nanti bisa klik PMB.
silakan klik pmb.unisnu.ac.id, informasi ada di situ semua. Ada Basnas juga ya. Jadi kami berusaha untuk bekerja sama dengan seluruh unit. Basnas kita tarik ya perusahaan MBC, NU untuk memberikan rekomendasi sehingga kami bisa memberikan beasiswa juga. Pemerintah ada banyak beasiswa sehingga tidak usah takut kalau kekurangan dana. Dan kami juga memberikan Unisnu itu bisa diangsur ya. Bisa diangsur. Yang penting komunikasi sama Bapak Dekan ya. Jadi Unisnu Jepara, monggo kuliah di Unisnu Jepara, banyak pilihan kita mencoba untuk memberikan masyarakat ya. Dari teknik ada, mau menjadi pendakwah ada, mau menjadi guru ada, ekonom, perbankan, banker dan lain sebagainya. Dan kita banyak lab. Nah, kalau ingin tahu Unisnu Jepara, masuklah di Unisnu Jepara. Kita mencoba untuk membekali diri kita untuk diterjun ke masyarakat. Unisnu Jepara untuk kita, untuk warga Jepara dan Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah yang mau masuk ke perguruan tinggi nggak usah ragu ya, karena seperti yang sudah dikatakan Pak Yanto tadi, kita sudah terakreditasi B, kemudian juga kita punya banyak program studi, kemudian sarprasnya sudah lengkap ya Pak, SDM-nya juga sudah memiliki kompetensi di bidang mereka masing-masing. Jadi nggak usah ragu. Di sini kalau misalkan biasanya terkendala masalah biaya Pak. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi juga ya, di Unisnu Jepara itu sudah menyediakan banyak sekali beasiswa gitu teman-teman. Nah Pak, kita sekarang sudah berada di akhir segmen. Mungkin Pak Yanto bisa menjelaskan ya, apa sih harapan Pak Yanto terhadap peningkatan mutu di Unisnu Jepara? Jadi harapannya mutu di Jepara memang harus selalu ditingkatkan. Harus dan wajib. Jadi kita mempunyai prinsip harusnya bahwa Unisnu Jepara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya ke mahasiswa, tapi masyarakat juga. Jadi mahasiswa itu kan juga masyarakat dan masyarakat. Sehingga kalau kita menjaga kualitas pelayanan kita itu dipercaya oleh masyarakat. Ya, kita dipercaya oleh masyarakat mempercayakan diri pada kita. Itu bentuk kerjasama tapi tidak terlihat. Jadi Unisnu Jepara harusnya meningkatkan secara terus menerus dan seluruh pihak harus mengerjakan perannya masing-masing ya, secara ikhlas terutama itu, kemudian secara baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jangan lupa peran kita, semua harus berperan, tidak hanya satu lembaga saja yang berperan. Dari pimpinan sampai ke bawah sampai OB itu mempunyai peran yang luar biasa. Sehingga Unisnu Jepara, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas semuanya, sehingga nanti kita dipercaya masyarakat dan masyarakat percaya pada kita, sehingga luaran yang kita keluarkan, yang kita hasilkan juga akan digunakan oleh masyarakat. Sehingga mari seluruh sivitas akademika kita harus menjaga kualitas Unisnu Jepara dengan cara tupoksi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Unisnu Jepara menjadi unggul sesuai dengan visi yang kita miliki. Ya, cukup sekian. Baik, mari kita maksimalkan peran kita masing-masing. Betul, gitu, Pak. Nah, peran. Sekarang kita sudah berada di akhir sesi Pak. Sebelum menutup, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Yanto yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam talk show di pagi hari ini, meskipun sibuk ya Pak. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, saksikan talk show kita setiap hari Jumat jam 9 di Bincang Pagi pasti happy bersama Prodi Cafe. Bincang pagi bersama kami.